Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Nah, di video kali ini kita akan memantau deretan indukan tabu lampot kami teman-teman ya. Jadi potnya 60 semua. Ada 2 pot yang baru, bukan berarti tanamannya baru ya. Jadi potnya saja kelihatan hitam banget ya, belum pudar karena memang baru teman-teman. Nah, di ujung sebelah kanan itu jambu air keojok, kemudian pembibitannya okulasi atau sambung, batangnya besar ya teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya jambu kristal merah jumbo pembibitan cangkok, batangnya paling kecil ya. Kemudian di tengah ini jambu air dalhari, cangkok juga teman-teman ya. Ini salah satu yang penghuni yang cukup lama juga, usianya lama. Lalu di sebelahnya ada Shumik pala, new kristal. Kemudian jambu air keojok juga teman-teman, paling rindang. Karena memang daunnya itu besar ya, daunnya keojok itu besar teman-teman. Nah, kalau kemarin teman-teman di pot 50, nah, ini adalah indukan yang memang udah kita patenkan untuk kita taruh di sini teman-teman. Ini di ujung perumahan ya, di depan rumah nomor 6 di ujung. Jadi sementara rumah nomor 6 masih kosong ya. Nanti nggak tahu nih kalau ada penghuninya ya. Tapi tugas saya tetap merapikan sekitar ini teman-teman ya. Nanti tetap kita rapikan di hari libur atau hari-hari apa gitu, nanti kita rapikan. Nah, baik, di pot 50 kemarin itu sebagian nanti akan kita promosikan naik tingkat atau kita ganti ke pot 60. Ada kristal merah itu rencana 2, red diamond 1, kemudian apa lagi ya, kita nanti mau nyari madu jeli hijau teman-teman untuk kita jadikan indukan. Cuman saya masih bingung nih, pilihannya masih belum pasti yang mana gitu. Dan tentunya dana untuk membeli pot pun juga belum ada. Kan potnya size 60, itu kalau beli satuan ya 60.000 juga harganya teman-teman. Jadi buat beli potnya aja 60.000. Media tanamnya setidaknya ya 3 itu ya taruhlah 50.000. Jadi pot sama media tanam itu aja udah 100.000 teman-teman. Luar biasa ya. Nah, prinsip para pedagang, para penghobi itu kalau makin besar pot ya otomatis makin mahal, makin besar polybag ya otomatis harganya naik gitu sih. Meskipun perubahannya belum terlalu signifikan, tapi itu prinsip dasar ya. Jadi kalau nambah polybag makin besar ya makin mahal harganya dari tanaman tersebut teman. Jadi kalau semakin sering kita pindahkan, dalam arti ya memang udah layak pindah karena memang udah nggak muat, udah terlalu besar ya kita naikkan lagi, biasanya seperti itu. Kalau ini memang kadang-kadang kita setting masih belum terlalu ini, karena memang dari awal kita setting buat indukan teman-teman, buat maskot ya, buat contoh. Jadi harapannya nanti dari kelima tanaman ini bisa berbuah, kemudian yang kebetulan berkunjung ke sini ada contohnya gitu, seperti apa sih buahnya, atau mau nyicip-icip pas lagi berbuah, atau 1-2 batang nanti kita cangkok gitu teman-teman ya. Kalau kristal merah kan pilihannya banyak, kristal merah jumbo pilihannya di pot 50 ada 2 lagi yang kita mau naikkan ke pot 60 teman-teman. Nah gitu ya. Lalu kemudian black sapote ya kita ada cuman pas di depan rumah karena harganya lumayan mahal ya, jadi kita taruh di depan rumah dan sedang berbuah besar banget black sapotenya. Nah oke, kemudian nanti kita pakai buat entres ya, karena kita lagi nyemai untuk dari biji black sapotenya teman-teman. Nah memang yang kelihatan ideal keojok ya, keojok itu ideal banget, maksudnya rimbun sekali ya. Lalu di ini Shumikwala ini bagian bawahnya belum terlalu rimbun, cenderung vertikal tapi it's okay. Kemudian dalhari fokus ke daun, dulu ya teman-teman ya. Kemudian kristal merah jumbo karena masih kecil ya, masih kecil batangnya, nanti kita bantetkan, kita sedikit besarkan batangnya, otomatis tunas-tunas baru di bagian atas harus kita potek teman-teman. Nah kemudian ini benar-benar menjual sekali batangnya ya, kelihatan banget cakepnya batangnya teman-teman. Jadi kita memang fokusnya ke
kecontoh ya teman-teman ya, kecontoh. Jadi ya buahnya juga nanti tidak berbarengan. Kalau yang saat ini sedang berbuah memang jambu biji ya, jambu bijinya jambu biji non biji. Jadi swimmic pala ini lagi rame banget calon buahnya. Kemudian kristal merah sedang berbuah juga ya, masih kecil-kecil tapi tidak sebanyak swimmic pala. Jadi memang untuk karakteristik berbuahnya antara jambu biji dan jambu air itu berbeda teman-teman. Kalau jambu biji non biji itu cenderung dia vegetatif pun, pertumbuhan daun, pertumbuhan vegetatif pun dia akan membawa bakal bunga, berbeda dengan jambu air. Jadi memang untuk dari sisi kegenjahannya, jambu biji non biji atau sejenisnya jambu kristal dan sejenisnya itu lebih genjah dari jambu air. Itu karakteristik ya. Kemudian karakteristik lain dari jambu air, tadi kan saya sampaikan jambu biji ya. Nah kalau jambu biji dulu deh biar enak. Nah, jambu biji itu rata-rata memang di ujung teman-teman, di awal-awal berbuahnya itu selalu di ujung. Padahal lebih bagus lagi kalau di ranting atau di batang utama, itu kan lebih bagus lagi, buahnya akan lebih besar teman-teman. Nah kemudian kalau jambu air berbuahnya memang dia juga tidak kenal musim, cuma memang tidak segenjah jambu kristal dan sejenisnya, dan dia juga bisa berbunga di batang teman-teman ya. Nah dari sisi harga jambu air lebih mahal dibanding jambu kristal dan sejenisnya, kecuali red diamond, tapi secara umum jambu air lebih mahal. Nah itu sih banyak pilihan ya. Ya kalau ditanya kenapa kemudian saya memang cenderung ke jambu, rata-rata jambu, karena memang enak, ada dari perkembangannya juga enak, pertumbuhannya juga enak, berbuahnya juga cepat. Jadi ya kita enak aja ngerawatnya, itu seneng gitu teman-teman. Nah itu sih banyak pertimbangan ya di antara teman-teman. Kemudian saya mau milih apa, mau menanam apa, ya semua kembali ke teman-teman juga sih. Itu teman-teman. Jadi memang saat ini saya fokusnya ke jambu kristal dan turunannya ya. Kemudian jambu air itu madu deli, kiyojok, dalhari, cincalo tebu. Jadi ada 4, madu deli merah. Ada 5 jenis teman-teman. Nah, nanti kita akan kembangkan lagi saat ini Taiwan Super Green. Ya kita juga mendingan sedikit sih, karena kita mau perbanyak juga, kita modal kurang, kemudian tempat juga nggak ada, jadi kita maksimalkan aja yang ada ya. Kalaupun nambah ya paling yang memang prospeknya bagus ke depannya, atau memang jambu itu memiliki sebuah kualitas gitu. Kalau jambu kristal putih, kristal merah jumbo, red diamond, swimmic pala, cek gua, jambu malang, ada 6 jenis teman-teman. Dan itu ya nanti kita perbanyak lagi ya, red diamond kita perbanyak, nambah lagi nanti indukannya 2, kemudian swimmic pala nanti nambah indukannya jadi 2 juga, karena memang prospeknya bagus. Kristal putih malah kita belum punya indukan ya, tapi mungkin swimmic pala. Jadi orang bilang swimmic pala itu ya kristal putih itu, padahal kan beda sebenarnya gitu. Cuman kan di lapangan ya kita tahu sendirilah, terlalu banyak jenis sehingga orang bingung. Nah seperti itu sih teman-teman ya. Ke depan memang kita akan berpikir lagi, selain jambu ya paling kelengkeng mata lada, lalu black sapote ya, kita udah persiapkan black sapote. Di polybag kita ada 4, di pot kita ada 3 ya. Lalu kita lagi semai juga untuk bijinya ya, ada 8, 1 udah besar. Nanti kita sambung, nanti kita potong. Apalagi ya kalau ini sih memang karena kita keterbatasan lahan teman-teman, jadi ya udah, kita juga nggak punya lahan, nggak punya tempat, ya kita maksimalkan yang ada aja, paling nggak terlalu banyak ya. Rencana sih kelengkeng merah, cuman juga belum ada dana, ya sudah nanti sajalah gitu teman-teman. Saya juga nyari yang kira-kira untuk perbanyakan itu mudah teman, cangkok itu kan lebih mudah ya. Jadi saya coba, kalau ini kan semua bisa dicangkok teman-teman, enak gitu. Sebenarnya sih ada Green Giant, ada apa lagi ya, Taiwan Super Green kita udah ada ya. Paling ya kita maksimalkan yang ada deh, karena memang keterbatasan tempat juga. Kadang-kadang tadi aja nyiram 5 tempat ini aja udah gak karu-karuan, capek juga teman, bawa ember dikit-dikit gitu. Nah gitu teman-teman ya, sebagai gambaran dari tanaman buah dalam pot. Jika teman-teman ada sebuah keinginan ya, mungkin itu pilihan kembali ke teman-teman. Dan saran saya sih memang
Kalau kita nggak punya tempat kan bisa ditaruh di depan, di atas selokan, di atas lantai 2. Dan carilah bibit yang memang sudah ada buahnya. Mungkin itu solusi yang harus kita kedepankan. Syukur-syukur yang udah seperti ini beli jadi. Ya kalau negonya oke dan para penghobi ngerayu-ngerayu terus, ya mungkin saya lepas juga meskipun potnya 60 teman-teman. Oke, selamat mencoba, selamat menanam.